Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa di bulan Ramadan ini, Jeng Dini bakal selalu menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian Rakyat Benteng. Tepatnya hari ini Sabtu 17 April 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum Jeng Dini lanjut, pastikan kalian sudah mensubscribe video ini dan jangan lupa like, share ke semua media sosial yang kalian punya. Berita utama hari ini yaitu revitalisasi 4 pasar rakyat. Nah, perjuangkan dana miliaran rupiah, Forkopimda datangi Kemendak. Nah, dilaporkan dari Karangtinggi, ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah atau UKM Bengkulu Tengah bersama dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda yang kemarin mendatangi gedung Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan kedatangan mereka guna memperjuangkan anggaran senilai miliaran rupiah untuk dipergunakan revitalisasi 4 pasar rakyat yang dinilai kurang layak huni, yakni ada Pasar Rakyat Karangtinggi, Talang 4, Tabak Penanjung, dan Nakau. PLT Kepala Disperindapkop dan UKM Benteng Edward Nofrin Esos ini mengatakan jika pihaknya telah menyerahkan langsung proposal pengajuan bantuan dana pusat untuk rencana revitalisasi pasar rakyat. Nah, audiensinya ini langsung disampaikan pihak kementerian dengan didampingi Wakil Bupati Benteng, Septi Periadi STP MAP, Wakil Ketua DPRD RI Sultan B. Najamuddin, dan unsur Forkopimda lainnya. Edward juga menjelaskan rata-rata pasar dibangun sejak beberapa tahun silam dengan kondisi kios banyak mengalami kerusakan, yang mana atap yang bocor, terus WC yang tidak berfungsi, dan penerangan yang minim, lantainya juga belum permanen. Wakil Bupati Benteng Septi Periadi STP MAP ini mengatakan kondisi pasar yang memadai menarik perputaran uang serta berdampak pada perekonomian rakyat. Di sisi lain, pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Nah, untuk berita selanjutnya ini mengenai Idul Fitri. Meski Hari Raya Idul Fitri ini masih lama, nah 15 miliar rupiah THR ASN tersedia di Kasda. Meskipun Hari Raya Idul Fitri ini masih bulan depan, masih lama, namun pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah menyiapkan anggaran gaji 13 atau tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara. Total anggaran yang disiapkan di kas daerah atau Kasda ini mencapai 15 miliar rupiah. Kepala Badan Keuangan Daerah Benteng Weldo Kurnianto SEMM ini melalui Kabid Anggaran Ade Christian SSTP MSI ini membenarkan jika anggaran THR telah disiapkan, namun untuk penyaluran ini masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat, baik dari Kementerian Keuangan maupun peraturan Presiden. Nah, ada juga menuturkan jika tahun lalu terdapat pengecualian penerima THR yakni Bupati, Wakil Bupati, pejabat eselon 2, dan anggota DPRD Benteng. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Apiles Lipi Eskom ini mengatakan secara data jumlah ASN Benteng mencapai 3.148 orang, yang mana terdiri dari tenaga teknis, kesehatan maupun pendidik. Berita selanjutnya ini soal kasus rencana detail tata ruang. Nah, dilaporkan dari Karangtinggi, Wakil Ketua 1 DPRD Bengkulu Tengah Peri Haryadi Esos angkat bicara terkait dugaan sejumlah kasus di Benteng yang dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Ia meminta aparat penegak hukum atau APH untuk mengusut tuntas dugaan kasus tersebut. Ini salah satunya kasus rencana detail tata ruang atau RDTR 2013 dan 2014 yang saat ini disidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah. Peri menuturkan hal ini dianggap penting, terutama mengungkapkan siapa pelaku pelanggaran sehingga dapat memberikan efek jera dan contoh bagi siapapun untuk tidak asal dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan uang negara. Bagi kalian yang belum tahu tentang kasus ini, sekedar mengulas, pada Kamis 15 April di depan kantor Kejati Bengkulu, aksi demo dilakukan oleh LSM, Pekat Bengkulu, dan Gerasi Benteng.
Keseluruhan didapat adanya 22 item dugaan kasus penyelewengan uang negara di Provinsi Bengkulu. Beberapa diantaranya di Benteng seperti RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang dan Retribusi Tenaga Kerja Asing. Nah, pihaknya juga meminta Kejati Bengkulu melakukan pengusutan terhadap pematangan lahan rumah susun, memeriksa tim audit BPK terhadap audit seluruh kendaraan dinas, terus ada pengusutan dugaan suap atas pembuatan peraturan daerah atau Perda dan jalan batubara. Nah, untuk berita selanjutnya, 2 jenis pelatihan bakal digelar. Nih, melalui anggaran dana desa tahun ini pemerintah desa Srikaton, Kecamatan Pondok Kelapa akan menggelar 2 jenis pelatihan dalam program pemberdayaan, nah yakni pelatihan ketahanan pangan dan pelatihan tepat guna. Tri Mulyanto selaku Sekdes Srikaton ini mengatakan tahun lalu terdapat 3 jenis pelatihan yang digelar, diantaranya pelatihan sunting, pelatihan usaha mikro, dan sosialisasi hukum dengan anggaran total 34 juta rupiah. Nah, Tri mengatakan dalam pelatihan tersebut mempunyai manfaat yang bagus bagi masyarakat, terutama bisa memanfaatkan lahan perkarangan rumah untuk bercocok tanam dan bisa membantu perekonomian. Sementara Kades Srikaton M. Sarjoni mengatakan adanya pelatihan ini membantu masyarakat membuat usaha rumahan, memanfaatkan lahan perkarangan rumah, dan bisa menambah ilmu serta wawasan warga dan mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat. Untuk berita terakhir hari ini dari halaman Kota Bengkulu, yaitu bulan Ramadan, personil Damkar tetap standby 24 jam. Kesigapan para personil Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu terus ditingkatkan setiap harinya. Hal ini menimbang karena dalam beberapa minggu ini banyak kejadian kebakaran di Kota Bengkulu, baik itu akibat konslet listrik dan kelalaian pemilik rumah. Walaupun di tengah bulan Ramadan ini personil Damkar diminta tetap bekerja atau standby 24 jam dan harus meningkatkan kedisiplinan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Semua ini semata dilakukan untuk memberikan pelayanan prima untuk masyarakat dalam kondisi apapun. Kadis Damkar Saiful Apandi ini mengimbau kepada masyarakat apabila ada kebakaran atau hal lainnya seperti kejadian, segera menghubungi pihak Dinas Damkar. Bisa menghubungi nomor 0736511113. Nah, itu saja berita hari ini di akhir pekan Sabtu 17 April 2021. Untuk kalian jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan walaupun di tengah bulan puasa ini di Ramadan. Nah, untuk kalian yang ketinggalan beritanya bisa kalian lihat di channel YouTube kami atau kunjungi website kami di rakyatbenteng.com. Nanti bisa diklik aja di description box dan jangan lupa untuk follow semua media sosial kami dari Facebook, Twitter, Instagram maupun subscribe juga channel YouTube kami dan jangan lupa untuk like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Saya Jendini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.